Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan sama-sama melanjutkan menelaah tafsir surah Az-Zalzalah. Alhamdulillah, pada pertemuan pekan lalu kita sudah sampai ayat 6 ya. Sekarang kita akan lanjutkan ayat 7 dan 8 ya. Mudah-mudahan bisa selesai dalam pertemuan ini ya. Kalau tidak selesai juga enggak apa-apa ya. Nggak ngejar target kan? Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk menambah keberkahan dan kebaikan majlis kita di tempat yang istimewa ini ya, ana bacakan terlebih dahulu surah Az-Zalzalah ya, mudah-mudahan tilawah ini sekali lagi menambah kebaikan dan keberkahan majlis kita di malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب. Untuk membuka halaman 162 kitab terjemahannya ya. Halaman 162. Baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal, barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarratin, seberat dzarrah, khairan, kebaikan, yarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Antum lihat terjemahnya ya. Terjemahnya ini, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi kebaikan sekecil apapun kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pelakunya akan melihat balasannya. Balasan kebaikan itu berlipat ganda. Minimal berapa kali kebaikan itu? 10 kali sampai 700 sampai tak terhingga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan atau kejahatan seberat darah pun,
niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya. Mengerjakan keburukan sekecil apapun, kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya akan mendapatkan balasannya. Baik. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat yang mulia ini. Wa hadha syamilun 'amun lil khairi wasyarri kulli. Ayat ini ya mencakup secara umum semua kebaikan dan keburukan. Li'annahu idza ra'a mithqala dzarrah allati hiya ahqarul asya' wa juziya 'alaiha fama fawqa dzalika min babi aula wa ahra. Jika ini terjemahnya jika Allah ya. Ini salah ini terjemahnya ini. Antum revisi sebenarnya. Bukan Allah yang melihat. Ya jelas Allah Maha melihat, tapi maksudnya ini bukan Allah yang melihat, tetapi orang yang beramal ya. Karena jika orang yang beramal melihat amal seberat darah pun yang dianggap sesuatu yang remeh saja diberikan balasan, apalagi amal yang besar, tentunya akan dapat balasan. Kalau amal sekecil apapun, baik yang baik maupun yang buruk, Allah akan beri balasan, apalagi amal-amal yang besar. Sudah pasti ya. Itu diterjemahnya, karena jika Allah melihat amal seberat darah, ini failnya bukan Allah. Ini terjemahnya jelas salah ya. Saya bacakan di sini. Li'annahu idza ra'a, karena sesungguhnya jika orang yang beramal itu melihat ya mithqala dzarrah, seberat darah, allati hiya ahqarul asya', yang merupakan sesuatu yang paling remeh, yang paling kecil ya. Ya. Fama fawqa dzalika min babi aula wa ahra, maka yang lebih besar dari itu tentu ya dia akan mendapatkan balasannya. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ini ada ayat yang lain ya, yang maknanya selaras dengan ini. Ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa wajadu ma 'amilu hadira. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di hadapannya, di mukanya. Ini lihat ini ya. Yang melihat kebajikan di hadapannya ini siapa? Tiap-tiap diri, berarti orang pelakunya kan? Pelakunya. Jadi kalau tadi sekali lagi, kalau diterjemah karena jika Allah melihat, ini bukan Allah ya, pelaku amal atau orang yang beramal. Ya. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada atau hadir, tertulis semuanya, besar atau kecil. Ya, di mana itu tertulisnya? Di mana? Di kitab catatan amal. Ya, ini panjang nih ya kalau dirunut. Sekarang kita ini hidup di dunia. Alhamdulillah kita masih hidup. Ya. Jutaan orang sudah pada meninggal ya. Ya. Ada yang meninggal itu umurnya jauh lebih muda dari kita semua. Ya, kita masih hidup. Kalau kita masih hidup berarti masih punya kesempatan ibadah. Atau masih punya kesempatan makan. Ya enggak apa-apa, makan untuk ibadah. Masih kesempatan nyari duit, ya enggak apa-apa, nyari duit untuk ibadah. Masih punya kesempatan nikah, ya enggak apa-apa, manfaatin untuk ibadah supaya kita tidak zina. Ya,
Dulu itu ponakan saya itu belum nikah itu, Chandra itu. Ya, ya, Masya Allah. Ya. Nikah ya. Rasulullah ketika menerangkan berbagai macam kebaikan, tasbih, sedekah ya, tahmid, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, sedekah. Sahabat tenang-tenang aja, nggak kaget. Tapi ketika Rasulullah menjelaskan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Maaf, dan dalam kemaluan kalian itu ada sedekah. Para sahabat terkejut. Tadi ketika dijelaskan tasbih, sedekah gitu ya, tahmid, sedekah, nggak kaget. Tapi ketika lalu mereka bertanya, apakah kita atau kami melampiaskan syahwat kemaluan kami itu kepada istri itu sedekah, berpahala? Rasulullah jawabnya apa? Bukankah kalau ditempatkan di tempat yang dilarang itu berdosa? Bahkan bukan hanya berdosa. Dalam ajaran Islam itu orang bisa dihukum mati, dirajam ya, gara-gara apa? Meletakkan kemaluannya di tempat yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Jadi nih sekarang nih ya, ucapan kita, perbuatan kita itu dicatat. Semuanya gaib sekarang. Malaikat yang mencatat antum tidak pernah tahu, ya kan? Tapi kita, seorang mukmin itu diantara keyakinannya adalah ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal. Percaya? Alhamdulillah. Gak percaya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Allah mengkhabarkan adanya malaikat yang mencatat amal dan Anda tidak percaya padahal Anda muslim? Nah, kalau Anda percaya kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ya, alhamdulillah. Berarti kita dilapangkan dada kita, diberi taufik dan hidayah oleh Allah bisa mempercayai dan mengimani adanya malaikat pencatat amal. Dah mati, selesai, tidak bisa nambah amal lagi, sudah mati. Ya, sampai satu saat ya, kitab catatan amal itu dibagikan. Tayyib. Sekarang kita tidak melihat, tapi satu saat nanti setiap kita ini menerima catatan amal. Bahkan ada terkenal golongan kanan, golongan kiri. Ashabul yamin. Ashabul yamin ini pasti orang mukmin, ya. Kalau nggak mungkin ada orang kafir itu ashabul yamin, itu nyasar, itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Ashabul yamin ini sudah dari sini sudah terbaca ya. Ashabul yamin ini nanti klimaknya mereka adalah ashabul jannah. Kalau sekarang belum kelihatan. Kita semua berharap, ya. Tapi nanti satu saat itu nyata. Ashabul yamin ada, ashabul shimal ada. Ya, nah di sini nih ayat ini tadi ya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Mestinya ikhwatal iman ya. Kita itu kalau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal begini ini selalu segar dalam ingatan kita. Kalau seandainya kita itu bisa baca Quran dan faham ya, begini-begini ini ya, akhirat, surga, neraka, termasuk masalah catatan amal itu mestinya nggak pernah lupa gitu. Kenapa? Di dalam surah Al-Kahfi ya, yang direkomendasikan Rasulullah dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat, itu ada ayat ini. Ya, kaitannya dengan catatan amal ya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. Kelihatan. Taib? Gimana? Setiap pekan baca ini, ketemu ayat ini. Ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau ada orang Islam kok sampai lupa mati, lupa akhirat, itu kebangetan banget. Kan kamu baca surah Al-Fatihah berulang-ulang dulu ya, entah berapa bulan yang lalu. Kita awali kajian kita ini dengan tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ada semacam teleskop atau teropong untuk meneropong akhirat. Ya, kalau kita faham, setiap kita baca surah Al-Fatihah, ingat akhirat. Maliki yaumiddin.
yang menguasai hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan. Hari pembalasan itu kalau kita renung-renungkan, kita itu akan berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian akan diberi balasan semua perbuatan kita. Jadi mestinya orang-orang Islam itu memang orang yang semangat ibadah, semangat taat kepada Allah, karena dikit-dikit baca Quran dia ketemu, ingat akhirat, ya, ingat bahwa amalnya nanti akan dia lihat dari buku catatan itu. Nah, kalau sudah sampai di sana ya, orang-orang yang gagal memanfaatkan umurnya untuk ibadah, ya, mereka ngerengek-ngerengek, melolong-lolong di dalam neraka, minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Kurang kenyang olahraganya, kurang banyak duitnya, kurang puas dia main-mainnya, yang zina, ya Allah sebalikin lagi, ya Allah saya kepengen zina lagi, kurang puas. Yang maksiat yang lain, apa mereka ingin balik ke dunia itu, ingin kurang puas dia maksiatnya. Tidak kita temukan ayat itu. Yang kita temukan mereka akan bertekad, katanya akan mengerjakan dulu yang mereka tinggalkan. Makanya akan berubah jadi orang baik. Tapi pernah gak kita ini, atau mungkin ada aliran di dalam agama kita ini yang pernah kita dengar, bahwa orang itu kalau nanti gagal di akhirat itu dikembalikan lagi oleh Allah, dikasih kesempatan yang kedua kali untuk memperbaiki kesalahannya. Ada gak? Pernah gak? Sampai hari ini kita belum pernah mendengar itu ya. Orang mengingkari akhirat banyak, tidak percaya dengan akhirat itu banyak sampai hari ini. Mereka ada yang punya keyakinan alam semesta ini abadi, tidak mungkin rusak. Ada. Sementara kita baru saja membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, di kiamat. Biasa di dunia ini orang-orang macam-macam. Ada yang beriman, ada yang tidak, ya macam-macam. Ada yang percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada yang tidak percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita percaya bahwa Allah tidak yalid walam. Di luar sana banyak orang yang meyakini Allah punya anak. Dunia ini memang wadah besar untuk menampung semua orang. Ada mukmin, ada kafir. Tapi nanti kalau di akhirat pasti dipisah oleh Allah. Pasti dipisah. Tidak mungkin tidak. Ya. Baik. Kemudian perhatikan terakhir ya, tafsir dari tafsir surah Az-Zalzalah ini. Wa hadhil ayatu fiha ghayatut targhib fi fi'lil khair walau qalila. Ayat ini mengandung motivasi agar beramal kebaikan meskipun sedikit. Mestinya ya, seharusnya setelah kita membaca surah Az-Zalzalah ini. Bahkan saya berharap ilmu ini sudah ada pada antum puluhan tahun yang lalu. Surah ini terutama ayat terakhir itu mampu memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan mendapatkan balasannya. Tapi penyakit kita ini, ini jelas-jelas yang membuat umur kita ini kadang-kadang minim kebaikan. Kalau yang kecil-kecil itu kita remehkan. Kita kadang-kadang itu lebih asyik melamun, menghayal, berimajinasi ya. Duhai saya jadi orang kaya, saya akan begini, Masya Allah ya. Melamun, menghayal. Padahal di depannya ini ada perkara-perkara yang kecil-kecil, yang baik-baik, yang seharusnya seandainya dia kerjakan ya, itu tidak menghayal lagi, tapi benar-benar dia telah mengerjakan, mengamal. Kalau sudah beramal setelah itu dia berhak mengharap ya, mengharap kepada Allah mudah-mudahan diterima amal. Tapi kalau cuma ngayal ya. Dan berapa banyak orang yang kadang-kadang khayalannya atau impiannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata apa? Berubah. Memang kalau menghayal itu seenak ya.
Kalau saya punya kaya itu, Masya Allah, orang tua saya hajiin, saya umrohin, mertua saya. Coba kaya beneran. Belum tentu. Ya, nanti setan juga hadir menghalang-halangi dia untuk melakukan apa yang dia impikan pada waktu masih baik. Akhirnya apa? Yang besar tidak kejangkau, atau kadang-kadang yang besar juga kita tidak sanggup melakukannya. Yang kecil-kecil kita remehkan karena kecil, akhirnya mati, gak membawa amal. Atau umur kita ini kalau kita muhasabah, kalau kita introspeksi, subhanallah, ya, kopong istilahnya, minim. Padahal kita ini orang Islam dididik untuk tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, orang Islam itu mestinya sangat semangat untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Ya, sekecil apapun itu apa misalnya? Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian meremehkan kemakrufan, kebaikan sekecil apapun, meskipun wujudnya itu hanya menampakkan wajah yang berseri-seri ketika ketemu saudara sama muslim. Senyum, assalamualaikum, jabat tangan kalau memungkinkan. Atau kalau enggak memungkinkan, biasanya angkat tangan gini, isyarah, assalamualaikum, gitu kan. Masya Allah. Itu. Ini kan enggak perlu duit ya? Perlu duit enggak? Enggak. Senyum, masa perlu duit sih? Atau minum kopi dulu mau senyum? Wah, banget ngantuk-ngantuk juga bisa senyum sebenarnya, ya kan? Ya, oke, senyum. Tapi coba kalau saya tanya, senyum itu ringan apa berat? Ringan kan, cuman mengembangkan bibir, Masya Allah, itu kan? Nah, tapi saya akan tanya, kalau orang itu lagi mangkel sama orang lain, mau senyum nggak? No. Ternyata antum sudah beda lagi jawabannya. Ya. Kalau misalnya orang itu sombong, ada sombong di dalam hatinya, ketemu orang kemudian sempat menatap wajahnya, kemudian assalamualaikum, senyum, itu bisa apa enggak? Nah, sombong, orang sombong? Enggak. Oh, berarti tidak semudah yang kita bayangkan. Orang yang mudah senyum, mudah menyapa orang, mudah menyebar salam, itu berarti hatinya bersih dari hikad, ya, dari kebencian, dari kedengkian, dari sombong. Ya. Sebenarnya amal-amal yang menjanjikan ganjaran itu besar, ganjaran besar-besar itu ringan loh. Besok orang sakit misalnya, besok orang sakit. Apalagi kalau dirawat cuma di Mitra atau di mana? Di Awal Bros atau di sini misalnya ya. Itu cuman habis bensin berapa liter kalau naik motor? Sesendok, Masya Allah, kira-kira sesendok ya. Tapi kalau orang ini misalnya yang sakit itu saudaranya tapi dia benci, kira-kira mau nggak nih besok sana? Kamu tahu nggak si fulan sakit? Oh, sakit ya? Ya. Bahkan kalau sampai benci banget, syukurin. Nah, bisa begitu kan? Ternyata ya, untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang terkait dengan adab-adab terhadap sesama muslim, itu modalnya harus apa? Hati ini harus bersih. Kalau kita sombong, kita dendam betul sesama muslim, ya, yang Tuhannya itu sama Allah, ya, nabinya sama, Rasulullah Muhammad SAW, Qurannya sama. Tapi kalau di dalam hatinya itu ada kebencian, ketemu saudaranya itu nggak mudah untuk senyum. Ya. Maka ada doa khusus, kita berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah ya, dari masalah ghil. Ghil itu kebencian, kedengkian. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Hati-hati bacanya ya. Nanya itu panjang, bukan sabaquna. Saya simak itu banyak yang kata orang-orang yang alim itu kadang-kadang lengah di sini. Sabaquna. Ya, nanya ini panjang. Yang telah mendahului kami. Nahnu, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim.
Kita banyak-banyak membaca doa ini. Mudah-mudahan hati kita itu dikasih hati yang bersih, tidak ada sombong, tidak ada dendam, tidak ada dengki, sehingga mengamalkan ayat ini mudah. Kenapa kaitannya dengan ayat ini? Karena Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun wujudnya hanya menampakkan wajah yang berseri-seri ketika temu sama muslim. Kalau untuk ibu-ibu ada lain lagi. Untuk ibu-ibu yang biasa berkutat di dapur masak, Rasulullah motivasi ibu-ibu ini ya, kaum muslimat ya, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinasyah. Seorang muslimah itu jangan lemah semangat, jangan gengsi, berbagi dengan tetangganya meskipun hanya kaki apa? Kambing. Barang yang sepele. Ya. Nanti lagi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ini nasihat Rasulullah. Ittaqun nar. Takutlah kalian kepada neraka, maksudnya selamatkan diri kalian dari api neraka. Meskipun usaha kalian itu hanya dengan sedekah separuh butir kurma. Separuh loh ya. Dan setahu saya orang sini itu baik-baik banget, gak ada berbagi separuh. Pulang umrah misalnya ya, pulang umrah itu biasanya kan bagi-bagi oleh-oleh ya. Itu di saset kecil itu isinya berapa Pak ya dikira-kira? 5 butir ya kan. Itu pun dikasih air zam-zam ini ya kan, apalagi. Meskipun kadang-kadang mungkin belinya nggak mesti harus dari Mekah, di Tanah Abang atau di toko-toko itu. Tapi kan Masya Allah, benar kan apa yang saya katakan tadi, kita itu sering meremehkan perkara-perkara kecil begini ini. Padahal Rasulullah ngajari kita ya, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bahkan setelah itu masih ada alternatif lain lagi. Kalau kamu tidak menemukan, maka masih bisa berusaha untuk menyelamatkan diri dari neraka. Itu dengan apa? Kalimah thayyibah. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Siapa saja yang tidak memiliki, tidak menemukan separuh butir kurma yang bisa disedekahkan dalam rangka membentengi diri dari api neraka, Anda masih punya alternatif lain. Berupaya membentengi diri dari api neraka dengan kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, ini lebih dahsyat lagi kalau kita simak penjelasan ulama tentang kalimah thayyibah itu apa. Ternyata kalimah thayyibah itu luar biasa banyaknya. Ya. Baca Quran kalimat thayyibah, ganjarannya per huruf malahan. Semua zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan yang lainnya, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua juga kalimat thayyibah. Ini istilahnya kalimat thayyibah fi dzatiha. Zatnya kalimat ini, asli kalimat ini thayyibah. Jadi bisa kita gunakan untuk mengisi waktu-waktu longgar kita, beristighfar, bertasbih, bertahmid, terserah. Sudah bosan tahmid, istighfar, antum ganti selawat, terserah. Ya, atau memperbanyak tilawah Al-Quran, banyak pilihannya. Masih ada yang lain lagi, yaitu kalimah thayyibah li ghayatiha. Kalimat yang bagus ditilik dari tujuannya. Antum berbicara dengan orang tua, atau antum suami berbicara dengan istri dengan kata-kata yang bagus supaya istri antum senang, menyenangkan istri, itu termasuk kalimat thayyibah. Ya, Masya Allah. Anak kepada orang tua, antum ketemu sama muslim kemudian bertegur sapa, ya. Orang itu kalau ditegur disapa kan enak kan? Enak ya. Kalau diemin emang enak didiemin? Nggak enak kan? Masya Allah, cuman assalamualaikum, gimana Pak Yadi kabarnya, bagaimana? Usaha roti anaknya gimana, bengkelnya gimana? Misalnya karena saya akrab, ya kan? Kemudian keluar, alhamdulillah, Masya Allah. Saya memancing saudara saya seiman Pak Yadi dengan pertanyaan, kemudian keluar pujiannya kepada Allah. Allahu Akbar, ya. Begini, muslim itu jangan caci maki, ya. Lempar-lemparan doa, ya kan? Ada yang bersin, alhamdulillah, yarhamukallah, balas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini kita punya lidah itu kita gunakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Kan habis-habisan itu. Ya.
Makanya jangan heran kalau antum pernah dengar ada pelacur Bani Israel. Dalam riwayat itu pelacur ya, ketemu anjing yang kehausan, kemudian dia turun ke dasar sumur, ya, ngasih minum. Subhanallah, pelacur ngasih minum anjing kehausan. Ihsannya ini kepada anjing loh, bukan ihsan kepada orang. Kalau kepada anjing aja dapat rahmat Allah, diampuni, masuk surga. Bagaimana kalau seandainya anak ihsan kepada ibunya? Makanya kalau ada anak ya, kok dapatin ibunya tuh susah, bersyukur kepada, bukan nyukurin ibunya susah, tetapi berarti dengan demikian dia punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya. Kadang-kadang orang tua itu kan nggak bisa kita tawar. Ada anak itu dipertemukan oleh Allah dengan orang tuanya, itu semua urusannya harus dibantu anak. Buang airnya harus dituntun, harus dicebokin gitu kan. Makannya suapi. Kalau ada anak diberi kesempatan oleh Allah punya orang tua yang sudah lemah, yang sangat membutuhkan pertolongan, nggak masuk surga, kebangetan banget. Ya, bangetan banget. Lah yang bisa begini nih siapa? Orang yang beriman, pengen mencari ridho Allah melalui ridho orang tua. Kalau anak yang matrik mah orang tuanya udah nggak ngasih apa-apa, mungkin didepak sono lo. Iya. Masya Allah. Amal kecil gitu ya. Ini kadang-kadang ini kurang ajarnya orang belakangan tuh begini. Ketika dikasih tahu begini, ini kadang-kadang keledek. Oh enak eman, cuman ngasih minum anjing pelacur dapat surga. Astagfirullahaladzim. Orang-orang begini ini perlu diservis supaya jangan kurang ajar terhadap ajaran agama kita. Hadis tentang pelacur Bani Israel yang ngasih minum itu jelas. Hadis dari Rasulullah SAW, ya. Sekarang jujur aja, ini misalnya ya, ini ada orang lalu lalang berlewat di jalan gitu, ya. Atau bahkan mungkin jalan ini padat banget dengan orang yang lalu lalang. Kira-kira kalau zaman sekarang ini ada anjing kehausan itu, orang yang lalu lalang ini ada yang peduli apa enggak? Jujur aja, ada yang peduli apa enggak? Anjing liar loh, bukan anjingnya konglomerat yang lepas, yang ada rantainya, yang ada ininya. Yang kalau siapa yang menemukan mungkin akan dikasih 100 juta. Orang anjingnya harganya mahal. Ini anjing tidak berguna istilahnya, ya kan? Saya yakin kalau zaman sekarang ini orang lewat mungkin gak cuek bebek, gak ada yang peduli. Mungkin 1 juta orang yang lewat belum tentu ada 1. Ya, makanya jangan meremehkan cerita ini. Pelacur ini asalnya itu dia kehausan, ya kan? Kemudian menemukan sumurnya itu gak ada timbanya. Maka untuk minum itu dia harus masuk ke dasar sumur. Susah payah. Setelah kenyang minum dia keluar. Dia lihat anjing jilat-jilat tanah nyaris mati. Tersentuh hatinya. Ini loh ikhwatal iman. Ya, ini tidak banyak orang yang begini ini. Dan tidak ada orang melihat. Masya Allah. Kalau orang melihat mas sekarang mungkin ya. Atau sekarang ada organisasi yang ngurusin anjing yang kecebur sumur, anjing yang lapar, ada. Ya. Dia dapat dana mungkin ini, oh enggak ada itu, enggak ada orang lihat. Tersentuh hatinya. Oh ya Allah, ini anjing ini kehausan seperti saya kehausan tadi. Dia copot sepatu bootnya, dia turun ke dasar sumur, dia penuhi sepatu bootnya dengan air, digigit dengan mulutnya, merangkak-merangkak ke atas, diminumkan. Oke, kalau sekarang orang menganggap remeh amalan ini, kita hitung-hitungan. Kira-kira dari 10 orang, 10 juta orang yang peduli dengan anjing seperti ini siapa? Bisa jadi 10 orang tidak ada yang melirik anjing ini. Tapi nilainya yang paling besar itu, yang menakjubkan itu adalah rahmah yang ada di dalam hati pelacur ini. Dan seharusnya orang muslim itu rahim. Karena orang muslim itu dididik untuk menjadi orang yang penyayang. Menyembelih ayam saja itu tidak sadis. Ayam itu diciptakan oleh Allah untuk sebagai nikmat untuk kita nikmati. Nah, sebelum kita menggoreng ayam atau membakar ayam itu harus disembelih. Nyembelihnya dengan cara yang baik. Nah, pisaunya ditajemin. Nah, kalau ada yang mengatakan, loh, kalau sayang sama ayam ya jangan dimakan. Loh, yang menciptakan ayam itu memang menciptakan ayam untuk kita sebagai karunia. Ya. Orang diizinkan oleh Allah. Nah, kalau enggak berarti mubadir. Kalau ayam ini tidak kita makan, kita tidak pernah memuji Allah. Alhamdulillahilladzi atamani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Habis makan ayam gitu ya,
kita puji Allah, alhamdulillah. Habis minum susu sapi, alhamdulillah. Habis makan sapi, alhamdulillah. Ya. Baik. Ini coba kita latih ya. Kalau sudah mengkaji satu ayat, apalagi kita sudah faham, berikutnya apa? Kita amalkan. Pengamalan dari surah Az-Zalzalah adalah diantaranya kita semangat untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Kalau kita bicara syu'abul iman, cabang-cabang iman, itu ada cabang kebaikan yang kecil. Imatatul adza 'anit thariq. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Cobalah cobalah kita coba kita didik, kita latih diri kita untuk peduli. Antum ke masjid, ada sesuatu yang mungkin antum lihat bisa membahayakan orang lain, ambil, singkirkan, buang. Ini mengamalkan salah satu cabang keimanan. Makanya Rasulullah juga mengkhabarkan ada orang bergelimang nikmat di surga gara-gara menebang pohon, atau bahkan satu riwayat itu dahan yang menghalangi kaum muslimin yang lewat. Antum juga yang punya pohon ya di pinggir-pinggir jalan itu antum lihat. Kadang-kadang ada pelepah kelapa itu ya. Masya Allah, itu kalau orang naik motor itu bisa kena mukanya. Coba kalau matanya kecolok. Inilah Islam. Antum lihat pohon-pohon yang ada di depan rumah antum itu sudah menutup jalan atau enggak, mengganggu orang yang lewat atau enggak. Kalau enggak, tebang. Karena hak jalan ini mestinya bebas gangguan sampai di atasnya sana. Ya. Ini Islam. Ya. Tapi kadang-kadang kita itu cuman punya ajaran yang bagus-bagus, tapi tidak kita amalkan. Sehingga yang peduli itu nanti orang lain. Sehingga yang mendapatkan pujian orang lain. Negara-negara yang tertib, yang teratur, itu kadang-kadang bukan negaranya orang Islam. Padahal tertib, teratur, bersih, rapi, aman itu mestinya adalah penghuninya siapa? Orang Muslim. Kalau seandainya ada lomba K berapa yang biasa dilombakan itu? K berapa? Biasanya ada lomba itu K3 ya? K3 itu apa? Apa K3 itu Pak? Keindahan. Apa lagi ya? Saking kebersihan juga ya, kebersihan, apalagi keindahan, kebersihan. Hah? Keamanan. Jangankan K3. Kalau seandainya ada lomba K10, itu yang pantas jadi juara terus, juara bertahan itu orang Islam. Tapi ketika orang Islam ini tidak mengamalkan agamanya dalam bab ini, maka dia tidak pernah menang. Bahkan juara harapan pun gak pernah, karena diambil orang lain. Ya, ibaratnya seperti itu. Kita ini kalau bayangkan ya, lingkungan yang Islami, yang dihuni orang Islam itu, masya Allah, anak-anak kecil yang bondar mandir di situ, ya, aman, tidak berpotensi tusuk makanan. Tusukan makanan itu banyak Pak zaman sekarang. Sate ada tusukannya ya kan, cilok ada tusukannya, apalagi yang pakai tusuk-tusukan itu kan banyak. Itu kalau orang Islam, apalagi sekarang ada gerakan misalnya buang sampah pada tempat. Aduh, orang Islam itu sudah jagonya. Mestinya nggak usah kamu ajari. Saya memang sudah, agama saya itu memang mengajarkan buang sampah pada tempatnya supaya tidak mencelakai orang. Tapi apa yang terjadi? Nah ini nah. Maaf ya, kita itu harus berani mengoreksi kekurangan kita. Kita itu kalau dikoreksi orang kan biasanya mangkel ya. Jujur aja kita koreksi diri kita sendiri. Ya, baik. Jadi ayat yang mulia ini ada muatan terghib, motivasi yang luar biasa untuk mengerjakan kebaikan. Karena janji Allah, dan Allah itu tidak mungkin ingkar janji. Kebaikan sekecil apapun. Nah, coba ingat-ingat, darah itu apa sih artinya yang biasa jenengan dengar, yang biasa bapak-bapak dengar, jemaah sekalian, kiai-kiai, ustadz-ustadz, apa? Biji sawi. Antum pernah biji sawi? Tahu biji sawi? Biji duren tahu ya? Biji nangka tahu? Biji duren namanya pongge. Kalau biji nangka namanya beton. Kalau biji rambutan apa? Kalau di tempat saya sih rambutan gitu ya. Nah, biji sawi itu ya, antum kalau mau nanam sawi coba beli. Itu kecil. Maksudnya darah itu kecil banget gitu loh. Maka ada yang mengartikan, kalau di Jawa itu kiai-kiai saya itu mengartikan semut pudak. Antum kalau bikin kopi biasanya taruh di meja itu ada semut-semut kecil yang merumpun. Yang kalau antum tiup betebangan, semut pudak. Bukan semut rangkrang, bukan. Apalagi semut bangkok itu mah gede banget. Semut pudak.
Ya, ada lagi yang untuk membayangkan dzarrah itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dzarrah itu adalah ketika tangan kita ini diletakkan di tanah. Butiran-butiran debu itu namanya dzarrah. Sekarang kita hitung-hitungan, kalau misalnya orang itu punya sepotong bakwan, satu bakwan, diukur pakai dzarrah, itu berapa dzarrah? Kalau hitungannya adalah dzarrah itu sebutir debu. Makanya jangan heran, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, suatu saat ada orang minta, kemudian dia tuh cuma punya sebutir anggur. Lalu Aisyah perintahkan seseorang, kasihin. Orangnya agak maju mundur, masa sebutir anggur? Aisyah mengatakan, itu berapa darrah itu bukiran? Karena ayatnya menyatakan faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah. Sebutir anggur itu sudah ribuan darrah, bahkan mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan. Kalau ukurannya adalah tadi debu atau butiran debu yang nempel di tangan. Allahu Akbar. Kita itu kadang-kadang ini ya, coba periksa lemari antum, baju-baju yang masih bagus-bagus yang sudah tidak antum pakai, berapa potong? Coba, siapa tahu kalau antum sedekah baju bagus yang sudah tidak kamu pakai karena adiknya sudah banyak, ya, itu kalau dikasihkan seseorang bisa jadi menjadi baju yang paling bagus yang dia miliki, mungkin dipakai Jumatan, mungkin dipakai sholat. Sepatu kadang-kadang Masya Allah, kita itu sepatu di rak-rak itu masih bagus-bagus utuh, ya, berapa? Kalau dikaitkan dengan faman ya'mal mithqala dzarratin, coba periksa. Kadang-kadang sepatu kita ini nganggur, kalau kita kasihkan orang akan menjadi sepatu yang paling bagus sepanjang hidup orang itu. Tapi di rumah kita itu ngeletak. Coba periksa apa, mari kita amalkan ayat ini, apa yang bisa kita ini. Kalau nggak punya sepatu, nggak punya baju, nggak punya ini nggak bisa ngasih makan orang tadi. Rasulullah sudah ngingetin, senyum, ya. Tapi duitnya banyak, jangan senyum melulu. Itu kan minimal gitu loh. Nah, jangan urusan ini minimal melulu. Taib. Di sisi yang lain, wat tarhibu min fi'lis syarr walau haqira. Dan peringatan agar tidak melakukan keburukan meskipun kecil. Jujur aja, antum pernah nggak ngaji itu diajari begini? Kalau dosa kecil itu kita nyantai aja, nggak usah. Gitu. Nikmati aja, ada nggak? Pernah antum Jumatan di masjid ini ada khotib mengatakan membagi dosa besar, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini benar ya, pembagian dosa besar, dosa kecil itu benar, gak usah antum gugat. Benar, sahih. Cuman masalahnya kalau ada yang mengatakan dosa kecil itu nikmati, gak apa-apa, toh dosa kecil. Ini ngaco. Ya, karena dosa kecil itu bisa naik menjadi besar karena beberapa sebab. Kalau dilakukan terus menerus, dilakukan dengan semangat meremehkan, ini cuma dosa kecil, maka semakin besar. Hati-hati. Maka ayat ini sekali lagi bermuatan targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi. Motivasi ini ke arah yang mana? Yang bagus, bagus. Dan tarhib yaitu memperingatkan kita untuk tidak melakukan keburukan sekecil apapun. Alhamdulillah sudah kita kaji. Kita memohon pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita petik dari tafsir surah Az-Zalzalah ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya diantaranya apa? Kita amalkan ilmu ini, akhirnya kita tidak berani meremehkan kebaikan sekecil apapun, dan juga tidak berani melanggar, meremehkan apa? Dosa sekecil apapun. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang gemar melakukan kebaikan meskipun nilainya hanya sedikit. Tapi ingat, Allah Asy-Syakur. Allah itu maha apa? Asy-Syakur diartikan maha terima kasih. Maksudnya membalas amal sedikit dari hambanya dengan balasan yang berlipat ganda. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pekan depan kesimpulan dan mudah-mudahan masuk surah Al-Adiyat ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.